Kisah Thumama ibn Gusal. Dalam salah satu peperangan Nabi SAW, ada pasukan Nabi dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah, teman-teman sekalian, ini pasukan orang yang terkenal dia. Kemudian dia masuk menyerang beberapa suku-suku Arab. Jadi setelah perang Khandak tadi, Nabi SAW selalu kirim pasukan setiap hari, bisa 2-3 pasukan setiap hari, serang suku-suku Arab yang ikut waktu menyerang Madinah, hukum mereka, gitu kan. Dalam satu peperangan, Muhammad bin Maslamah menawan satu orang di jalan, lagi lewat di jalan, tapi dia tidak tahu siapa orang ini gitu. Maka waktu dibawa ke Madinah, Muhammad mengatakannya, Rasulullah, kami berhasil menyerang suku-suku Arab dan mereka lari, ini ghanimahnya, ini untahnya, ini kambingnya, harta rampasan perang. Lalu ini tawanan-tawanannya. Untuk Nabi lihat, di antara tawanan ada satu orang namanya Thumama bin Gusal. Kata Nabi SAW kepada Muhammad bin Maslamah dan teman-temannya, apakah kalian tahu siapa orang ini? Kata mereka, kami tidak tahu. Kata Nabi, ini Thumama bin Gusal. Orang ini kepala suku Hanif. Suku Hanif, teman-teman, adalah suku yang ada di sebelah Mekah pas. Suku ini yang mensuplai makanan ke Quraisy. Suku ini yang mensuplai makanan ke Quraisy. Jadi semua makanan, tepung, gandum, kurma, segala dari mereka. Mereka yang masukkan ke sini. Dan jadi seperti poskonya. Ini kepala sukunya ditawan, gitu kan. Kata Nabi SAW, perbaiki hubungan dengan dia supaya dia tetap supaya dia merasa kita dekat dengan dia dan akhirnya kita bisa mendapatkan manfaat keislamannya. Intinya para sahabat memberikan roti, memberikan makanan, memberikan madu. Thumama melihat kok baik sekali itu para sahabat ini, dan dia terharu. Dan Nabi SAW sengaja ikat dia di tiang di dalam masjid. Mereka lihat orang sholat, dengarkan Nabi baca ayat, bahasa Arab dia mengerti. Thumama rupanya tersentuh, tapi dia belum mau, dia kepala suku, dia merasa sakit hati kenapa dia ditawan gitu. Lalu Nabi SAW lewat lalu bertanya, wahai Thumama, bagaimana pendapatmu? Apa kau terfikir untuk masuk Islam? Dia bilang, hai Muhammad, saya belum terfikir, tapi kalau kau bebaskan saya, kau akan temukan saya adalah kau akan bebaskan orang yang paling tahu berterima kasih. Dan kalau kau perangi saya, kalau kau bunuh saya, kau akan temukan suku saya adalah paling berani untuk mati, untuk membela saya. Nabi SAW bilang, pikirkanlah baik-baik. Lalu Nabi SAW sholat lagi, sampai 3 hari berturut-turut. Setelah 3 hari, teman-teman sekalian, Nabi SAW ucapkan lagi, dia juga ucapkan hal yang sama. Kata Nabi, baiklah, kalau begitu saya bebasin kamu, saya maafin, pulanglah saja. Thumama tersentuh, kok bisa, sudah jadi tawanan, bisa minta apa saja, Nabi tidak minta duit, nggak minta apa-apa, lalu dibebasin begitu saja. Kata Thumama, dia keluar dari Madinah, dia mandi, kemudian dia masuk kembali. Nabi SAW lihat, kok heran orang ini kembali lagi. Dia bilang, hai Muhammad, saya datang sekarang. Perlu kamu ketahui, sebelum hari ini, agamamu adalah agama yang paling saya benci. Kamu orang yang paling saya benci. Tapi sekarang Allah masukkan keimanan dalam hati saya setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang kamu baca dalam sholat, melihat perilaku-perilaku para sahabatmu, dan saya masuk Islam. Syahadat dia. Setelah dia syahadat, kata dia, ya Rasulullah, perintahin apa saja. Apa saja anda perintahin sekarang saya jalankan, saya muslim. Anda mau ya Rasulullah saya serang Mekah, pasukan saya gerakan sekarang, masuk serang Mekah nih. Kata Nabi SAW, tidak, enggak usah. Tapi kamu lakukan apa saja yang kamu bisa lakukan yang tidak mengacaukan, tidak ada peperangan. Thumama, teman-teman sekalian, balik ke Mekah, apa yang dia lakukan? Dia memerintahkan, dia masuk ke Mekah, dia tawaf, dia umrah. Lalu pada saat lagi talbiyah, gitu kan, ada talbiyah syirik yang diucapkan oleh Quraisy, yaitu setelah labbaik Allahumma labbaik, saya menjawab panggilanmu ya Allah dengan baik, gitu kan. Terakhir ditambah dengan mereka, illa syarikan huwa lak tamliku ma malak, kecuali sekutu yang kau miliki ya Allah dan kau memiliki dan menguasainya. Ini kalimat syirik. Thumama enggak baca itu. Orang-orang Quraisy bilang, wahai Thumama, ada pimpinan-pimpinan Quraisy termasuk Abu Sufyan, kenapa kau enggak ucapin? Dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kaget mereka semua, sudah masuk Islam. Maka mereka menawan Thumama. Kata Thumama, kalau kalian tawan saya percuma, suku saya akan datang menyerang Mekah. Maka Thumama kirim surat ke sukunya, suruh boikot semua makanan dan minuman yang masuk ke Mekah. Diboikot. Seminggu pertama masih ada sisa makanan, 2 minggu kemudian habis, teman-teman sekalian. Semua kafilah yang mau masuk Mekah ditahan oleh sukunya Thumama, padahal belum masuk Islam sukunya, tapi ini kepala suku. Maka terbenteng semuanya makanan tersebut, tidak ada yang bisa masuk, gitu kan? Maka Abu Sufyan datang mengatakan, ya, hai Thumama, maafinlah kami akan lepaskan kamu, tapi jangan boikot makanan. Dan pasukannya Thumama ini ada 10.000 orang, ahli perang semua, penunggang kuda, bisa menyerang siapapun kafilah yang mau masuk Mekah. Mekah ditahadang betul-betul.
Kata Thumamah, demi Allah saya tidak akan izinkan sampai Rasulullah izinkan kalian. Kalau Madinah izinkan, saya izinkan. Maka Abu Sufyan terpaksa waktu itu menghinakan dirinya datang ke Madinah, bertemu dengan Nabi SAW. Waktu dia masuk ke rumah Nabi SAW, dia temui anaknya. Kan anaknya Abu Sufyan ada, gitu kan? Yang memang dinikahi oleh Nabi SAW. Maka anaknya pun waktu Abu Sufyan duduk di atas tikar, ditarik oleh anaknya. Kata Abu Sufyan, kenapa nak? Saya ayahmu. Dia bilang, ini tikar Rasulullah SAW, gak boleh kau dudukin, walaupun kau ayah saya. Kaget dia, kok bisa sampai seperti itu? Dia bilang, iya, Rasulullah lebih mulia daripada orang tua bahkan. Maka Abu Sufyan bilang, baiklah, coba cari waktu supaya saya mau ketemu sama Muhammad nih, mau ngomong gitu. Kata dia, silakan temuin habis sholat subuh. Pasti Nabi SAW menemui orang. Habis sholat subuh Abu Sufyan bilang, wahai Muhammad, izinkanlah Thumamah. Thumamah ini mengacoin semuanya, gitu kan. Jadi tolong berikan makan dan masuk minuman, gitu kan. Kata Nabi SAW, baiklah, saya izinkan. Maka setelah itu tersebar berita satu jazirah Arab, teman-teman sekalian, ternyata ya orang-orang Quraisy sekarang justru yang memohon pada Nabi SAW.